perangkat desa, kemudian Bapak Ibu warga Desa Kemamang yang telah mengizinkan kami secara langsung melakukan KKN selama 1 bulan dari tanggal 18 Januari sampai tanggal 18 Februari. Semoga KKN yang dilakukan untuk diri ini dapat menambah wawasan, dapat menambah nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai ekonomi maupun kebudayaan yang nantinya akan berdampak positif bagi warga di Desa Kemamang, Kecamatan Barejo. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Kepala Desa yang sudah mengizinkan pelaksanaan KKN ini dan ngerepotin selama 1 bulan ini, Ibu. Menambah pengetahuan kalau di kampus itu kita tidak hanya melakukan pendidikan saja, namun juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk pengabdian kami kepada Kabupaten Bojonegoro, khususnya Desa Kemamang, dan semoga di kemudian hari kerjasama pengabdian ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Terima kasih. Begitu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Lanjutkan sambutan yang selanjutnya dari Bapak Iskak selaku penyuluh petani dari Kecamatan Barejo. Kepada Bapak Iskak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kawan yang hormati saya Kadis Komarudin dan Pak Tulung Karam ya. Akhirnya jadi sumu dari kiri Desa Kemamang. Semuanya saja pokoknya yang jadi pada siang hari ini beda dulu Pak maksudnya. Langsung mawat gini, saya mewakili dari penyuluh pertanian Desa Kemamang Pak Edi. Ini kebetulan juga ada acara di Borno, di Kecamatan Borno. Jadi, tapi kemarin itu hasilnya saya juga undangan petani. Jadi diundang sebagai petani artinya saya. Itu yang pertama ini saya mengapresiasi untuk adik-adik mahasiswa Ugiri yang sudah punya perhatian ya. Kebetulan kemarin itu juga menjadi narasumber di KKN yang di Bulalo ya. Kedua ya, di situ sama di Bulalo. Ini saya juga sangat berterima kasih dan senang ya. Senang kalau ada ada perorangan, ada lembaga yang perhatian kepada pertanian. Apalagi ini jurusannya nggak ada yang pertanian lain, nggak ada pertanian, luar biasa. Jadi itu kalau menurut ilmu pertanian itu teman-teman dari negeri ini tercatat sebagai individu pembangun pertanian. Jadi pertanian. Karena gini, di contoh atau ciri-ciri pembangun pertanian itu adalah dia yang mau memfasilitasi atau melatih petani di bidang pertanian. Itu namanya termasuk tercatat sebagai di pembangunan pertanian. Jadi itu saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik dari Ugiri ya, yang mau sudah mendampingi petani. Ini tetap nanti sampai sumber akan
dikenang oleh kawan-kawan petani ya. Kemudian tahun 2022 nenek mahasiswa berdiri mendampingi pelatihan nopo tinggi. Pokoknya pelatihan pertanian kan ya. Dan yang mahasiswa juga di belakangnya terus. Kemudian KKN hobi kan terus. Jadi intinya di situ. Terus lagi mungkin saya mengenalkan sedikit ya. Ini sekaligus saya reuni ya dengan Pak Komar. Pak Komar mungkin ini adalah terakhir beliau sebagai KUPTD Kecamatan Sukosewu ya. Sukosewu Bende. Dan sampai sekarang beliau sangat aktif mendampingi petani walaupun sudah purna ya kan? Walaupun sudah purna masih aktif. Dan semoga saya nanti bisa mengintili pada Pak Komar itu Pak ya. Mengintili pada Pak Komar. Dia sampai sekarang masih tetap mendampingi petani lewat jalur radio Pak ya. Di jalur radio. Biasanya saya juga mengintili di radio Pak Komar ya. Nah, jadi itu luar biasa Pak Komar. Jadi pensiun ini tidak jadi problem untuk mendampingi petani. Terus yang kedua ini Gul, namanya nama lengkapnya, nama KTP-nya Pak Gul Mukarram ya. Panggilannya Gul. Ini kebetulan petani desanya Ibu, itu desanya binaan saya. Desanya binaan saya. Badul ini kemarin sebagai petani teladan nomor 1 Jebul. Tepuk tangan untuk Jebul. Karena sekarang ini waktu. Nah, ini Jebul. Pakai juara. Oleh dia lumayan akeh ya Pak. Pentingnya berapa? Akeh berapa ya? Nah, ini sebagai motivasi, inspirasi juga. Jadi di dinas pertanian itu setiap 1 tahun itu ada pemilihan individu petani terbaik, kelompok tani, gabungan kelompok tani terbaik. Ini alhamdulillah kemarin diraih Pak Abdul Mukarram. Beliau punya mina padi, punya pembibitan pisang Cavendish sampai Kualan melayani pembeli itu. Sekarang trennya ada itu Pak, pisang Cavendish. Oke. Jadi ini nanti sebagai motivasi, sebagai inspirasi juga. Terus sekilas gini, saya tak nyinggung sedikit masalah pertanian. Jadi gini, Bapak Ibu adik-adik semuanya, semua kegiatan pertanian seperti pada pagi hari ini adalah tujuannya itu adalah untuk mensejahterakan petani, gitu. Untuk mensejahterakan petani ini lumayan sulit. Salah satu jalan untuk mensejahterakan petani itu adalah hasil panen jenengan harus maksimal, gitu. Untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal ini, sekarang ini tantangannya juga luar biasa. Ada hama penyakit, gitu. Cuaca ekstrim. Lalu angin boten mriki. Angin. Pantunnya wonten sing robo mboten? Wonten. Nah ini problem tuh nih. Nah ini salah satu. Sekilas itu ya. Terus kesuburan tanah yang semakin menurun. Ini juga problem. Terus ada problem yang luar biasa bagi kita, itu adalah ini saya ngomong IPB, Institut Pertanian Bogor, itu SDM petani. Saya ngomong boten kula. Materi ini, menurut IPB itu petani di Indonesia yang baik dan benar itu hanya 10%. Ini boten kula saya ngomong ya. IPB. Jadi petani di Indonesia yang mau dan mampu menyerap teknologi dengan baik dan benar itu hanya 10%. Sementara yang 90% itu adalah petani yang saya ngomong kira-kira semakin aneh itu. Nah ini akhirnya dampaknya itu hasil panen itu biasa-biasa saja.
Ini problem besar kita itu di SDM petani. Ya, mulanya pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bu Kades ya, ini juga sudah memfasilitasi petani untuk latihan. Oke. Dan salah satu yang menyebabkan hasil panen itu rendah, tadi kita beri rata-rata 7, 6 ton, 67 ya. Itu salah satunya adalah kekurangan bahan organik. Yang mulai jadikan nanti ini pas Pak, ini pas. Ini pelatihan pupuk organik ini nanti intinya untuk mendongkrak hasil panen. Terus sekilas lagi, kalau kita punya problem juga di produksi Pak. Dari tahun ke tahun hasil panen jenengan itu bukannya malah tinggi, tapi malah turun. Ini realita. Biaya produksi semakin tinggi, tapi hasil panen itu malah rendah. Nah ini kita buktikan secara ilmiah. Nah ini nanti kita carikan solusinya. Rendemen Pak, ini bukti nyata. Rendemen padi itu dari tahun ke tahun itu malah mungkin. Contoh, tahun 70-an rendemen padi itu berapa? Bapak-bapak yang 10 menit kasih ini. Tahun 70-an itu rendemen padi itu masih 70%. Tahun 80-an itu turun menjadi 65%. Tahun 90-an itu turun menjadi 63%. Sekarang ini itu rata-rata rendemen itu 62%. Malah realita di lapangan hasil rendemen itu masih juga besar. Kita bagi zaman rata-rata mampu rendemennya besar. 55. Nah ini bukti nyata, bukti ilmiah itu hasil panen itu malah mungkin ya. Ini juga ini kalau waktunya tunggu orang bisa kita ganti. Itu realita hasil panen itu malah mungkin. Sementara biaya produksi itu malah sudah oke. Pupuk kan marah, gitu. Pupuk ya, gabahnya. Tapi kalau kita ngomong gabah itu sebenarnya ini aslinya Pak, kalau iso minggu Pak Komar ya. Itu orang wilayahnya Kementerian Pertanian. Wilayahnya sebenarnya wilayah di Suriga gitu lah. Kalau betul. Tapi biasanya gabah itu sedikit godani itu sudah pertanian. Sedikit godani itu sekelas dan salah satu untuk mendongkrak hasil panen itu adalah pupuk organik. Pupuk organik itu juga masih jadi problem kita juga. Rata-rata petani itu nakon nganggo pupuk organik orang gitu, asli nggak palsu. Ya memang gitu. Kalau kita praktek membuat pupuk organik itu agak ngayal. Tapi yang sulit kita itu adalah meyakinkan petani biar caranya gelem nganggo pupuk organik. Sengaja itu. Ini mulai Katoman terus tujuan ini caranya Katoman itu praktisi pertanian bisa juga hasil Pak. Pun ngaten jangan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini acara inti yakni pelatihan pertanian Desa Kemamang oleh pemerintah desa dan juga KKN tematik bunuh diri tahun 2022. Langsung saja acara pelatihannya akan dipandu oleh moderator kita dari kelompok 14 KKN tematik bunuh diri tahun 2022. Kepada saudara Hanif Ibrahim kami persilakan. Karena acara ini kolaborasi antara pemerintah desa dan KKN Kiri 2022. Yang pertama kita bagi sesi dialog bagaimana solusi atau permasalahan petani bisa disampaikan di sini. Habis itu kita lanjutkan dengan sesi praktek pembuatan pupuk organik pemanfaatan limbah sekam pada buruan
Mamang ya, yang memberi kesempatan saya juga bisa ketemu panjenengan, ketemu Badul ini. Acara reuni keuangan kali warga Kemamang ini. Mungkin sudah 4 tahun yang lalu saya pernah pertemuan di Pak Ketua kelompoknya, lupa saya ya, Pak Yaman ya. Pak Hadi ya, waktu reuni laporan pertanggungjawaban privat kain. Dan apa itu dulu ya di sana. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua hari ini juga di samping saya terima kasih banget itu ya. Yang kedua juga saya sebenarnya ingin cerita saja di sini ya. Ini pertama kemarin ya ada pohon yang roboh Bapak Ibu ya di tengah jalan pada saat kita perjalanan gitu ya. Roboh, pohonnya cukup besar Bapak Ibu, okay? Cukup besar. Ternyata yang mendorong pohon roboh itu ternyata anak-anak, gitu ya, anak-anak. Gitu. Menurut panjenengan kira-kira anak-anak itu bisa menyelesaikan nggak anak kecil ini? Tidak bisa ya. Saya juga sama. Saya mengatakan nggak mungkin anak sekecil itu bisa. Bingung semua kita, jalan macet ya, jalan macet. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata dengan umurnya anak tadi ya, semua yang tahu di situ, yang ada di situ bergotong royong mengangkat pohon, menyingkirkan pohon, menyingkirkan halangan ini bisa disingkirkan sehingga lalu lintas ya penggunanya semua berjalan normal. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kejadian ini adalah kejadian kita semua. Ya, pertanian ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri seperti anak kecil tadi. Ya, semua persoalan pertanian ini yang jadi ciri khas enaknya di pertanian di situ harus diselesaikan bersama. Makanya ada namanya kelompok tani, ya. Dan kelompok tani ini bukan hanya sekedar nama. Alhamdulillah kalau di Kemamang ini kelompok taninya kayaknya aktif ya Pak ya. Luar biasa ya, aktif ya Pak ya. Ada pertemuan rutin tiap selapan ya. Hah? 3 bulan ya. Oke, luar biasa. 3 bulan juga luar biasa loh. Kita beri tepuk tangan juga untuk kelompok tani di sini. Oke. Dan bapak-bapak ibu sekalian, kita hari ini juga terima kasih lupa saya pada teman-teman Unigiri ya, yang waduh hebat banget ini, bukan jurusan pertanian tapi memberi perhatian pada kita semua. Betul apa yang disampaikan Pak Iska tadi ya. Semoga aja nanti mungkin setelah lulus dari sini gitu ya, mungkin nanti namanya ES, namanya emotional quotient, Pak. Jadi kecerdasan emosionalnya nanti setelah lulus kita doakan bisa berubah ya. Karena kehidupan kesejahteraan manusia itu tidak ditentukan dari intelektual ya quotient, tapi dari emotional quotient. Jadi kecerdasan emosional tidak harus pintar sekolah, tetapi nanti kecerdasan emosional berkembang, insya Allah bisa menyelesaikan semua masalah. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan ya, ini nanti saya mohon masukan panjenengan. Kira-kira saya langkah pertama tadi skenario saya kita buat identifikasi masalah gitu Bapak Ibu ya. Di samping kegiatan pembuatan pupuk kandang ya, kita tahu pupuk organik ini memang satu-satunya dasar di pertanian sebenarnya gitu. Tapi saya mulai tahun 82 jadi petugas pertanian melatih pupuk organik seperti ini, hasilnya nanti kembali ya nggak gawe pupuk organik kan gitu. Makanya langkah pertama tadi saya mau membuat identifikasi masalah gitu, karena waktunya nggak nutupi, langsung aja panjenengan mungkin memberi masukan pada saya kira-kira apa yang kesulitan panjenengan, nanti kita bahas. Nggak usah, langsung aja ya. Monggo Bapak Ibu. Kelompok taninya berapa nih?
Rawuh semua? 3 kelompok ya. Kelompok 1 monggo Bapak. Ada usulan monggo. Masukan usulan monggo nanti kita diskusikan. Oke. Dari mahasiswa mungkin masukan monggo. Ini KKN ya. Oh ya, mungkin dari Wonogiri mungkin ya pada saat tinggal di masyarakat menerima keluhan-keluhan petani atau apa monggo disampaikan. Oke. Sesi pertama monggo 3 pertanyaan atau 3 usulan Pak Yaman. Oke. Yang mendorong kekuatan untuk hidupnya itu kuat itu biasanya NPK-nya itu gimana cirinya? Mungkin nanti saya bisa membawa ke pangan yang kemudian lupa kan nanti nyambung aja yang penting itu dulu dan nanti yang tambahan Pak kalau kita menunggu buat organik mungkin ada lab yang murah atau negatif Pak biasanya naik NPK nya nambah pawai gitu loh sebelum naik si murah juga sampai ya maturun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya apa tadi Tuhan sekarang di pendidikan yang pertama kami mengapresiasi untuk KKN Wonogiri sudah melaksanakan kegiatan ini karena ini bagian yang luar biasa. Rata-rata memang pemuda itu ogah jadi petani karena hasilnya tidak apa ya rugi masalah apa hasil jual orang lain dan pertanian masalah kok nak layak adil gabah anjak. Nah ini ada inovasi di Satu Mamang ini ada sing nanggul liane gabah mungkin biasanya naik penyelaran gue orang pakai kalau liane biasanya hukum ekonomi itu kayak yang disampaikan oleh PPL tadi saya musimnya pisang itu kan sekarang sudah apa jenenge enak betul kok dijual itu kan agak mahal dan peminatnya juga luar biasa ya mungkin ini yang saya tanyakan mungkin wilayahnya BPL jadi bagaimana nanti kita merubah yang mestinya itu ditanam padi tapi ditanam yang dimana itu nanti menghasilkan yang berlipat ganda masalah tadi kan hukum ekonominya ada orang ngantuk biasanya murah kalau saya kira ilmu bene kan larang kan itu maka bukan kan dulu masalah larang nah bagaimana merubah status apa sedih dong maaf masalah ini bingung saya bingung aku ngerti kan di masalah apa rata-rata mau pemuda harus menjadi petani gimana ini saya kira pemain digawe apa jenenge alat yang canggih kayak kombi dan sebagainya kayak tanggul juga yang terkait dengan tema kali ini adalah bagaimana kita memupuk dengan tidak memakai bahan kimiawi yang memang ini sudah menjadi tren kita baik berupa seperti ini maupun berupa yang cair ini sudah rata-rata orang sudah seperti ini jadi yang penting yang perlu saya tanyakan bagaimana kalau kita merubah ingat pupuk itu tidak berubah dari metode yang besar yang langka nek medono yoyoan korogane larang saya kira bagaimana kita merubah saya tanyakan bagaimana kita merubah ingat masyarakat yang seperti itu yang supaya kita menggunakan pupuk yang organik ini karena sementara ini nek gak pupuk betul organik nek gak pupuk urea atau oleh pabrik gak cocok nah sementara itu seperti itu jadi mengedukasi masyarakat kita itu bagaimana agar supaya mereka juga yakin bahwa pupuk organik itu juga unggul dapat dipakai ini sangat sulit sekali memberikan pemahaman kepada masyarakat mungkin seperti itu yang perlu kami tanyakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul pertama masalah tanggung berarti sing pertama kuwi sing dihindari apa sing kedua Bambang ku penyakit trukul ku umur piro dan jarake ku piro terus sing keempat dan anggur apa pari kena apa tetangga ya itu umur piro
sampai umur biro. Cukup semuanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak, ya menanggapi usulan dari Pak ini taruh ya termasuk kita selaku petani itu mestinya jangan istilahnya kapok jadi petani ya karena apa Pak, petani itu elemen tulang punggung ya petani itu ngantos mutong niku sing jadi konsumsi sehari-hari apa kalau petani sudah mau tanam padi gitu mereka pun ngantos mudi kapok jadi petani gitu kapok jadi petani mogok Pak ya akan jatuh negara kita makan Pak ya yang akan saya tanyakan Pak boleh selaku petani Surabaya itu pun bangun oleh Pak Haji Yahman Pak ya selama mulai tahun 88 sampai sampai ya kan bela kami Pak boleh selaku petani kelompok tani Surabaya yang saya mati yang pulang itu naik tanaman berarti itu pulang ya pun nanti jadi tanaman lebih terus Pak tapi yang saya amati itu tanaman padi benar Pak ya yang jadi kendala kami untuk menanggulangi istilahnya tanaman padi yang kecil Pak itu bagaimana cara pengobatan atau penanggulangannya ini kemauan Pak sing kula tanggalan saking kula wakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan teknologi yang ada. Kadang-kadang kita sudah kumpulkan organik, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya kondisi tanah kita. Tanah kita itu sebenarnya yang kurang itu N-nya, P-nya, K-nya, atau unsur-unsur hara yang lainnya. Itu yang paling penting. Saya kira nanti program apapun diidentifikasi dari masalah yang ada. Sehingga saya bertanya, mungkin nanti ada solusinya bagaimana jika nanti suatu saat itu bisa mengadakan penelitian di tanah-tanah yang ada di Desa Kemamang ini, sehingga nanti kita tidak secara latah mengikuti organik, tapi sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya apa yang diperlukan dari tanah yang ada di lahan kami sebagai petani. Itu Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahan, harga dan sebagainya. Oke Bapak Ibu sekalian, tapi pada intinya ini nanti kita menyelesaikan hal bersama-sama, seperti tadi. Pertama, pertanyaan dari Pak Yahman mengenai jumlah kehadiran langsung kita ikut memberikan masukan ya karena terbatas waktu bahwa jumlah kehadiran 60 sampai berapa Pak Yahman? Oh ya, 60%. Ini nyun sewu ya Bapak ya, satu kelompok tadi itu kalau kita data ada itu sekitar 500 rata-rata 500-an orang ya Pak ya. Kalau kelompoknya luas bisa sampai 1000-2000. Kalau misalkan dengan yang datang itu luar biasa Bapak. Kita program pemerintah sekarang ini memang namanya bimbingan massal, nggak sama dengan zaman dulu namanya oil system. Jadi ada satu titik kita berikan pelatihan gitu ya, kemudian menyebar dengan oil system, jadi menyebar merata pelan gitu. Kalau sekarang nggak massal ya, massal. Sehingga kalau ada bantuan dari pusat, misalkan satu kelompok yang diberi penuh semuanya ya tahu, kemudian kita memberikan bimbingan, pendampingan, budidaya. Jadi itu sudah bagus Pak Yahman. Dan harapan saya tetap berlanjut pertemuan-pertemuan terutama 3 bulanan ya di awal musim hujan. Kalau boleh kita ketemu dengan anggota malah terima kasih, oke? Gitu. Kemudian yang kedua mengenai bawang merah ya, bawang merah yang kena ambrukpas. Bawang merah itu penyakitnya 3 sih Pak Yahman ya. Jadi kalau lolos dari Alternaria bercak ungu, lolos dari antraknose, kenanya fusarium. Yang paling berat adalah fusarium rata-rata karena layu langsung. Nah, untuk menanggulanginya memang nyun sewu kita pernah
mencoba menyelesaikan di beberapa waktu itu karena tapi umurnya udah 26 hari waktu itu, tapi masih panen ya Lurah, masih panen. Kena fusarium itu seharusnya hilang belas ya, tapi alhamdulillah beliaunya saya 26 hari masih bisa panen. Nah rahasianya itu sebenarnya kalau di bawah 30 coba panjenengan gunakan fungisida kontak. Kontak 3 bahan aktif yang berbeda ya, boleh lali kambe sekarang ya. Terus masih masalah muda ini loh lali kambe ya. Kemudian di bawah di atas 30 masuk generasi itu sistemik 3 macam juga kalau bisa ya. Jadi itu obatnya saya banyak sih ya, seperti kayak antrakol, kemudian apa itu dargo, itu bahan aktifnya pada lupa sekarang. Iya, mantocet malah harusnya dihindari karena sudah terlalu sering. Bahan aktif itu kalau kontak contohnya pada produk biotis itu ada ziram ya, bahan aktif ziram, metiram, kemudian propinet. Nah propinet ini juga terlalu sering dipakai ya, kalau propinet terlalu sering itu menimbulkan ketebalan kan. Makanya dengan kalau budidaya bawang merah semuanya jangan menggunakan satu bahan aktif terus-menerus ya. Di semua komoditi, bahkan kita sendiri kalau antibiotik kita bukan hanya kimia ya, antibiotik organik pun kalau kita terlalu sering rontok badan kita juga. Tetangga kita kemarin contohnya ya sering mengkonsumsi pinau, saya ingatkan jangan sering ya, itu saya kira itu obatnya sudah kita sampaikan, langsung kita lanjutkan kemudian beberapa alternatif. Jadi kenapa kita menggunakan mikroba dan organik supaya hukum the low diminiscent itu tidak akan terjadi. Jadi kita akan namanya increasing rate ya, keuntungan kita terus naik gitu, dan biaya kita tekan turun. Jadi kita ingin menggunakan namanya biaya hemat produksi meningkat itu di situ Bapak filosofinya. Jadi menekan biaya-biaya yang tidak perlu ya, gitu. Kemudian mengenai tadi kalau beberapa komoditi berjatuhan memang Bapak ya, kita menanggulangi permainan harga, perkuat dengan pupuk organik dan mikroba, perkuat Pak. Jadi contohnya gini, kalau harga gabah teman-teman bengok-bengok harga 3.500 ya, kita mencoba memproduksi per kilo gabah itu nek iso 2.000 gitu. Bagaimana 2.000? Kuncinya di organik sama mikroba. Nanti obat-obatan kimia apapun jangan menggunakan yang mahal ya, jangan menggunakan yang mahal, hindari itu. Ini contoh di Klepek namanya Pak Samsi, mungkin nggak saya undang juga ya. Pak Samsi itu Pak Uci juga tahu, dulu garap sawah saya anak nyewa kan 3 hektar 4 hektar gitu Pak ya. Kemudian yang 1 hektar itu digarap oleh Pak Samsi waktu itu Pak ya, podo mungkin sama dengan petani umumnya Pak. Pak Komar, gak iso aku jalur obat-obatan ini apa Pak mereknya biasa ya? Yang saya sing populer apa biasa ya? Hah? Skor, terus apa mana? Amistaso, apa lagi? Yang saya ya nggak apa-apa disebutkan. Apa bir? Bertako. Terus apa mana? Plenum. Sak belanjanan berapa Pak? 1.700.000. Namanya Pak Samsi itu. Wes gak apa-apa dan bocor. Tapi sisanya harus dengan cara saya lagi itu. Apa ya? Jadi yang digarap Pak Samsi sak belanjanan 1.700.000. Sisanya cara saya ya harus mengikuti saya. Oke Pak Komar. Paham ya dengan ya? Hasil akhir ternyata memasuki masa panen, kita masa panen semua Pak gitu ya, panen semua kita. Akhirnya saya tanya Pak Samsi, iya Pak Samsi, iya ya Pak Komar, ternyata
kita harus menggunakan rasional, harus menggunakan teknologi, bukan sugesti. Kenapa? Kalau kita termakan sugesti, kita tidak akan berubah. Obat yang panjenengan sebutkan itu sugestinya kuat banget, panjenengan semua. Hampir rata-rata petani, Pak, ngapunten ya, bukan panjenengan, bukan sak Bojonegoro. Berapa pasaran obat itu, Pak, di Jawa Timur? Hampir 1 triliun yang beredar, merek itu tadi. 1 triliun habis di itu tadi. Bayangno aja nih, 1 triliun. Belum merek yang lain, 2 triliun total pestisida yang beredar Jawa Timur. Ya, artinya apa? Kita tidak mendapatkan apa-apa, mereka yang untung, Pak. Pada saat 3.500 harga jatuh kita, kerugian kita sangat besar. Karena biaya produksi per kilo kita mungkin mencapai Rp4.000, gitu. Paham ya, Pak ya? Seperti Pak Samsi tadi gitu. Akhirnya Pak Samsi hari ini kemudian, iya Pak Komar, podo panen. Kemudian lain hari beliau menanam cabai, bawang merah. Bawang merah sama dengan Pak ini ya. Pak Komar kena lalat gua ya. Sing cabai ini, sing bawang merah ya kena grandum gitu ya. Liriomisa itu. Nah, mergo beliaunya dulu main di obat mahal, saya tawari jaluk sing sak liter 2 juta apa sing 2,5 juta. Nek tantangan sama tak golekno sing jutaan literan ya gitu. Sak kuati sampean nek kepengin nebus. Coba obat itu harga dari 2,5 juta. Kita dapat apa dari petani itu? Nggak, sak liter 1,5 juta. Gak eman lah bisa menutup apa itu. Betul nggak, Pak? Apa jawaban Pak Samsi? Gak, Pak Komar. Gitu ya. Aku tak geser ke organik seperti yang dilakukan oleh Batul juga. Tepuk tangan untuk Batul, Pak. Batul ini penggerak organik juga, gitu ya. Jadi Pak Samsi sekarang sudah bergeser ke organik. Gara-gara ini tak boleh masih 2,5 juta, enggak Pak Komar. Akhirnya mau menggunakan urin lagi, asap cair dan agensi hati. Oke, siap Bapak? Kita harus menekan biaya produksi kita serendah-rendahnya, tapi produksi kita tetap tinggi. Paham ya? Hari ini sebenarnya panjenengan mau saya bawakan namanya aktivator. Aktivator itu membantu perkembangan dari mikroba. Lah jenenge kaya kula ngeten iki lali. Wis tak siapno kari. Ini nanti akan mau saya demokratkan di Buduran. Oke. Untuk dimuplot. Insya Allah itu membantu perkembangan mikroba. Alhamdulillah. Kita lanjut ya Bapak, ngapunten ya, terlalu semangat ya. Ini kita lanjutkan ke Pak Lindon mengenai petani jerah. Bapak Ibu sekalian, petani itu tidak identik dengan tenaga kerja, tidak identik dengan buruh tani. Petani itu adalah usaha tani, jadi beda. Ada petani buruh tani, ada tenaga kerja tani namanya, kemudian ada petani namanya usaha tani. Nah kalau kita misalkan kok jadi usaha tani, kemudian pengusaha tani, kemudian bisa dilakoni dewe luar biasa, luar biasa. Tapi kalau bisa, memang jadi petani itu hanya manajemen sebenarnya. Kalau mau ringan, itu petani buah, berarti buah Pak, petani buah. Teman kita namanya Pak Kastolik ya, ini Menteri Kesehatan di Sukosewu. Kemarin juga minta saran kita arahkan ke petani jambu kristal sama blimbing madu. Ya pada saat panen pertama beliaunya bingung Pak Komar yang pemasaran juga kita bagus di sana. Dan sekarang beliaunya sudah nggak usah repot-repot karena pembelinya sudah datang langsung ke tempatnya ya. Jadi kalau mau ringan sih di petani ngerti Bapak. Dan keuntungannya luar biasa. Kalau padi itu mungkin 1 hektar di ngapunten ya, itu sekitar kotor mungkin sekitar 25 juta lah ya, saya kira. Gak ada. 20 ya. Kalau
Kalau buah-buahan itu grafiknya naik Pak. Jadi minimal 20 sampai 40 juta. Kuartal Imron. Memang herti ini paling tinggi Pak. Kalau herti ngapunten itu pada Jerusalem. Jerusalem itu 1 hektar hampir setengah miliar. Tahu Jerusalem? Dan itu nggak pernah saya siarkan di radio karena juga masuk akal. Tapi faktanya begitu. Jadi 1 batang itu bisa 2 kintal. Jangan bisa membayangkan analisa usaha taninya yang luar biasa. Kita studi di Galuh Malang kemarin, petani muda ya setengah hektar tuku KLE menurutku ya trail itu sing 201 juta. Iya, juga. Jadi kalau memang prospek di hortikultura, terutama buah-buahan. Kemudian penggunaan pupuk kimia, ngapunten memang insya Allah kalau kita menggunakan pupuk organik dan mikroba, pupuk kimia kita insya Allah bisa kita kurangi Pak. Jadi zaman kemarin kita menggunakan mungkin petani padi kita itu kalau menggunakan pupuk kimia mungkin 5-8 kintal ya toh. Dan sementara di tanah kita pupuk kimia itu tidak bisa terurai Pak. Ada pupuk jenisnya fast release, ada slow release. Nah, kena fast release ini yang mengendap di tanah ini yang menyebabkan tanah kita turun kesuburannya. Kita tidak menyadari sehingga keuntungan usaha tani kita namanya the low diminishing return itu, jadi keuntungan kita berkurang karena genjot dengan pupuk kimia tadi. Okay? Oleh karena itu kita mengajak nanti insya Allah berani ya Pak menggunakan pupuk organik ya. Berani, harus diperjuangkan Pak. Bisnis, ingat kita bertani adalah bisnis. Jadi modal dasarnya di pupuk organik. Sama saya juga begitu Pak. Saya kemarin 4 hektar itu ya 8 ton Pak. Pesan aja saya. Pesan sak truk ban double saya dikirim. Selesai. Kalau saya usungi sendiri bisa mati Pak saya. Oke, itu jadi nggak efisien kalau kita lakukan sendiri ya. Oke Bapak, kemudian pasu tadi ini penyakit potong leher ya Pak ya. Pasu tadi ngaku ya kalau. Oke, pasu tadi padi itu penyakitnya 3 Pak. Banyak saya sebenarnya ada virus juga ya, tapi yang dominan ini 3, potong leher, kresek, dan omongnya orang virusnya nggak muncul alhamdulillah ya. Cuma ngapunten Impari 32 hari ini sudah lumpuh kena kresek. Oke. Makanya harapan saya jenengan harus berani pindah ke Impari 48, 42, 45 ya, dibalikan. Saran saya itu kenapa? Supaya tidak tambah biaya pengobatan. Paham ya Pak ya? Pindah. Varietas lain boleh nggak Pak? Boleh jenengan. Tapi kalau panjenengan bisa membaca deskripsi gitu ya. Oh kok perangnya di deskripsinya misalkan mikoga biotip 2 ya ojo ditanam Pak. Pilihlah biotip 3 dan 4 ya, gitu. Kemudian tahan terhadap santo munas, tahan terhadap belas. Strain berapa itu jam presani nanti Pak Puji ini ya apal progres ya. Strain berapa jam presani. Insya Allah kalau varietas-varietas baru gemboknya anyar Pak. Jadi si hama ini mau bongkar masuk leren minaoni gemboknya tadi ya. Kodenya apa ya gembok itu. Nah si 32 jebol oleh si kresek, gemboknya konangan oleh kresek.
konangan mlebu langsung ini. Itu ya Pak Kati ya. Mengenai obat-obatan nanti panjenengan bisa saya jelaskan menyusul yang jelas. Kalau kena keset tidak boleh difungisida, harus di antibakteri. Antibakteri itu 2 obatnya Pak, boleh tembaga, suprisolvat namanya, boleh oksitetrasiklin namanya, antibiotik Pak itu. Jadi bakteri yang pada padi ya sama dengan ayam, sama antibakteri. Jadi pada saat kena bakteri, semua JPT tidak boleh masuk, pupuk tidak boleh masuk, ya, dimatikan dulu bakterinya. Caranya gitu. Kemarin di Sukawati ada Pak petani kita ngapunten wis sepuh gitu ya, nandure Ciherang pisan piye to. Diaturi pindah gak ke Ciherang pecet. Difungisida pisan Pak, langsung hilap kena. Enggak tertolong. Lah kalau difungisida kemana Pak Kolab? Polda dipakani Pak bakteri ini, gitu. Karena ada ZPT-nya. Hadir semua yang saya muliakan, masa langsung praktek gak ngomong saya gak benar. Nih, ada banyak motivasi yang harus kita pertahankan dalam dunia agribisnis. Ada sejarah besar di dunia ini, kita ambil 2 contoh sejarah besar di dunia, yakni penempatan Nabi Adam di dunia. Artinya dia berarti rumahnya wong. Dan yang kedua, pernah dunia ini dibinasakan oleh satu kejadian dan selamat oleh perahu Nabi Nuh. Itu kita ambil cerita 2 kejadian besar di dunia. Nabi Adam sebelum ke dunia itu mampir dulu transit di surga. Apa yang terkenang dalam pikiran panjenengan ketika Nabi Adam di surga? Si paling ini apa? Nomor 2, khuldi, yang menjadikan Nabi Adam terusir dari surga. Khuldi itu adalah buah. Buah adalah buah-buahan. Banyak di antara buah-buah yang lain yang memang disediakan untuk kehidupan Nabi Adam beserta istri. Artinya apa? Di situ sudah ada ilmu dan kebutuhan pangan waktu sebelum Nabi Adam di dunia. Sepakat teman-teman? Jadi ilmu tertua dunia ini adalah ilmu agribisnis. Karena manusia selama mungkin di bumi ini membutuhkan namanya hasil pertanian, belum bisa tergantikan. Kurang enek tau lesu dicas dari teman. Berarti belum ada digital dalam pola makan manusia. Tetap jadi diinfus saja itu kalau sudah bisa bergerak itu jadi jorong panganan senajan di jus. Artinya setiap manusia ini akan membutuhkan namanya hasil pertanian dan ilmunya akan bertahan, harus ada selamanya. Jurusan keguruan atau yang lain harus tetap berada dalam posisi keberpihakan terhadap pertanian. Yang saya sing dugi sebelah utara adalah istilah pekerjaannya petani panggil yang saya asli petani ya. Lakukan sebagaimana biasanya, ikuti bimbingan PPL dan keilmuan saking anak-anak bimbingan. Nah, yang terakhir ini mungkin ada praktek pembuatan pupuk organik atau di sini disebutkan pemanfaatan limbah. Coba mungkin ikuti saran saya, jenengan pados lahan minimal 2 meter persegi. 2 meter persegi, nek sak meter musuh 2 meter itu 2 meter persegi. Nek wonten di lahan pekarangan jenengan, manfaatkan limbah yang ada di sekitar kita. Limbah yang pertama nopo Pak? Limbah yang sering dan setiap hari ada ini nopo? Sing cair, limbah rumah tangga koyok dene pesusan beras. Napa nek Mas Tani? Leri. Dari leri
Itu kan yang kenapa istilah putih-putih susu akan diwarnai ini diaduk-aduk, ini dijarno mengendap. Nah, di situ air yang sudah bercampur dengan leri itu akan berubah warna maupun karakternya. Itu limbah yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ibu-ibu itu nyayur kayak kangkung, bayam dan lain sebagainya. Itu pakai dipotong-potong. Sing ayu-ayu, sing apik-apik dipangan. Disuguhnya kanggo kakungnya, kanggo anake. Potongan sing elek-elek anggap saja itu limbah. Jebulnya dari siji namanya limbah air rupa leri. Nek dulu lah biasanya makan pisang Cavendish, pisang imbado. Sing dimangan apa Pak? Isinya apa kulit apa? Isini saya jamin kulitnya nanti akan mempunyai nilai ekonomi di atas isinya. Saya membutuhkan lakukan. Dengan kok pas makanin manuk ini kulitnya terus isinya manuk kulitnya jebulnya nonggone banyu leri itu lalu. Nah, dengan kejadian seperti itu dengan manfaatnya pesen pulau wau sing tenggene lahan 2 meter persegi kalau wau. Dari 2 meter persegi itu nanti limbah-limbah dapur mawon, limbah dapur itu saged jenengan tanami nopo mawon sing jenengan hobeni. Jangan ada tekanan banyak dadi kok soal panal kepuai. Buku niki produk temaman nopo Laskabia. Ini larang ya ini. Mungkin larang lebih dari 20.000 ya 1 kilonya. Satu pohon bisa produksi 20 kilo. 20 kilo kali 20.000 pinten 400.000 per 1 pohon. Kamu abaikan dia ambil laskar buah juga ada luar kota. Jenengan kok berdua saya. Yo. Coba jenengan ngerinya di dulu baru. Terus sebelum beras istilah itu pesusi, sebelum beras dipesusi itu dibalik oleh apa? Jenenge apa? Masa ujuk-ujuk beras kan betulnya sabarnya beras apa? Apa? Gabra. Dialog interaktif urip nang aku jeneng gawe dhewe itu sadurunge beras gabra ya iso. Cuma kan gak enak. Sadurunge beras apa Pak? Gabra dikoceki. Biasanya mriki seleb keliling apa jenengan ngetemaken seleb. Nah, justru dengan seleb keliling ini manfaatkan. Nah, teng mriku keliling jenengan nyelekno sak-sak niku namung sithik-sithik karena ada rongga. Bukan berarti dikurangi setengah atau setengah sak kare sepertiganya tinggal 2/3 betul. Karena dia berongga tetap jadi sak-sak. Jadi gabah sak-sak dicukuk berhasil tengriku sekamnya rambutnya ije tetap sak-sak sudaya saiki. Bisa langsung dengan campur dengan tanah, bisa jenengan bakar sebagai arang sekam sebagai tema besar hari ini. Nah, maksud kula praktek niku teng lahan 2 meter persegi sebagai hobi jenengan. Ora usah mengganggu pekerjaan pertanian jenengan. Nanti bibit saged jenengan tanami pepaya California, bisa jenengan tanami kelengkeng, bisa jenengan tanami alpokat. Alah bibitnya angel bejo kali bulura. Nek boten disukani jenengan bejo kali kula tak bejo di bulura. Itu kawasan ini jenengan. Nah, yang setelah pertemuan ini, ketika saya tenggene Bu Kades mriki ningali dari pelatihan itu ada bekas tanaman yang memang dihasilkan mriku buat 2 meter persegi. Wajib ini. Siapa? Soal tanaman apa mawon? Tahun besok itu akan menjadi perlombaan 17 Agustus diadakan oleh Desa Kemamang. Tanduran 2 meter persegi itu wow. Sakit jenengan tanamin apa mawon?
pisang menjaluk bibit siji loro gratis gak apa-apa. Nek akeh ya wis wae mahal lah pura-pura. Ojo sampai barang sing larang mbok serahno wong, sing regane murah mbok budidayakno, kangelan mbok entek-entekno. Sego sak piring nang warung pinten, Pak? Sing enek lawoe no, 5.000 pecel kok iki ora nek papane. Enek mujahire dari 12.000 Pak iki, lho apal ya, 12 sampai 15. Umpama segone nilainya pinten? Tambah, lanjut Pak, sego putih pinten? Yang ini 3.000 dari 12.000 artinya hanya 25%. Sing 9.000 sampai 20. 9.000 terdiri dari sayur, dari lauk dan yang lainnya. Itu 9.000. Ya perbandingan 75 dibanding 25 sampai mengejar itu dan mengorbankan yang 75 aja sampai buah nandur diri. Dan buah itu lebih dari 10 jenis buah. Kita akan istilahnya bagi semerep keistimewaan bumi. Banyu ini podo, bumi ini podo, siji tanduran, siji rasa, siji nutrisi, siji vitamin. Mulai dari kelengkeng ada 3 jenis, telur. Lengkeng itu telur jenis lain 10 Pak Kemar. Ada almond, Amazon, wonten pisang Cavendish, wonten jambu kristal dengan mriko. Itu duit Pak. Mulai dari kelengkeng sing diposting teng blog Bojonegoro niku langgene wonten Dawa. Ya jenengan pengen gizi mawon tumbas teng Laskar Buah. Berani atur gabah sasak mau entuk buku sak kresek yo bukira mulane niki mungkin jenengan dibekani arang sekam yang sudah terfermentasi dan kita akan mempraktekkan itu dibuat percontohan 2 meter persegi dalam bentuk tanaman apapun wis sing tani kluthuk utawa sing wis pensiun pisan jangan pensiun menanam. Karena ilmu pertanian itu dimanfaatkan oleh siapapun dengan status sosial apapun. Terus jadi pengacara untuk mencari solusi masalah diistilahkan dalam bentuk akar masalah. Akar jadi apa? Ini tani, ini tanduran. Siapa yang mengenal karakter akar? Yang mencari akar masalah ini kok subur ini jadi apa tuh masalah itu provokator kok terus enek subur jadi akar masalah itu nok tukulnya memburu kompos nok keletonan akhirnya kan nutrisinya penuh ya orang yang bisa membaca karakter pertanian dia tahu tak potong lagi akarnya tak potong lagi tidak perlu susu yang perlu jadi provokator akar masalah dicari. Kedua di politikus pun dalam rekrutmen istilah konstituennya itu menggunakan tanaman sebagai istilah. Ini cabang, ini ranting. Cabang dari sopo, ini tanduran, ranting dari sopo, ini tanduran. Sampai berbuah, artinya sampai pada tujuan. Istilah-istilah itu akan tetap menggunakan keilmuan pertanian. Ingin negara bank margin secara ekonomi perbankan itu diibaratkan istilahnya apa suku bunga ini siapa? Bunga tanduran ya berbunga berarti usaha nutrisi dari bawah harus tetap ada itu motivasi mawon praktek harus betul praktek mungkin langsung diadai betul apa semua diistilahkan dalam bentuk tanaman. Pengusaha, seandainya pengusaha itu tidak melibatkan istilah dalam pertanian tumbang Pak. Mulanya dalam pertanian ada istilah menanam modal. Ya kalau menanam
itu ada benih dan ada media tanam, namanya tanah. Yang namanya menanam dan ingin berbuah harus ada perawatan. Yang namanya tanaman ingin berbuah dan panen harus ada nutrisi yang mengisi. Usaha menanam saham krungu invest nongkono jenengan tombok untung, untung kalau tidak mengenal karakter tanah dan tanaman. Makanya keguruan jurusan ekonomi, jurusan syariat, PAI dan seterusnya tetap memiliki keilmuan pertanian, karena ilmu pertama di dunia dan sampai akhir manusia itu harus tetap ada. Sepakat nggak ya? Ya tolong, mungkin Mbak enak aja praktek ngomong rumah monggo. Dari limbah kecil pesusan beras, kalau mulai menjadi benar menanam tanpa tekanan saya harus mendapat berapa per bulan, itu tidak pernah membuang cucian beras secara sia-sia. Lurung tani panganane beras, cucian beras itu gizinya lebih tinggi daripada nasi yang jenengan makan. Ya kok dibuat sia-sia jadi keceraikan yang mana-mana. Manfaatkan mulai besok untuk aplikasi 2 meter persegi. Soal bayangan seiki jarene Pak SK wau 2% untuk menaikkan 1 digit, bahkan tanah subur itu kriterianya, indikatornya harus mencapai 5%. Tonasenya sampai 70 ton itu bayangannya sampai kok moro ngusungi samonten boten. Organik itu ada yang diproduksi dari memang lahan setempat seperti rumput, bekas tanaman dan seterusnya. Tonase bobotnya itu mau timbul gampang niro-niro keilmuan dalam membaca. Paham? Jangan sing sekolah. Mbok saton itu kering apa basah, mbok Pak SK kok takoni bingung nih. Lah nek sekam saton wis sakit. Nah itu nek umpama diaplikasikan dalam tanah kan kondisi basah lagi. Berarti bobotnya sudah bisa menjadi 5-7 ton. Sepakat kan? Ya yang dihitung 1 ton masuk atau ketika basah bilang bingung mana? Yang menjadi masalah sekarang nutrisi pengurai dari masing-masing tanah atau media yang jenengan tanami. Nek banyune tanah yang jenengan itu memang bernutrisi, 1 ton pupuk organik dari barang yang beban ringan itu terhitung dengan jumlah yang berat. Jenengan semerep tegesan rokok kulo kali kulit duku niki tadi airnya warna apa? Warna putih sama seperti yang lain. Ketika tercampur dengan kulit duku, tercampur dengan tegesan rokok kan lembaga lagi, akan berubah karakter dan sifatnya. Niki pun berubah. Niki mungkin lebih sedulurung dino akan lebih berubah lagi. Bisa menjadi racun, bisa menjadi obat. Kalau merkoso dan jadi obat itu ngeten, kalau dunia itu sentekan itu kulino kapiseng waktu-waktu. Pada satu saat itu enten acara pengajian menggoni ceret, ngerti ceret itu dinggoni gulaan tegesan rokok ngeten iki. Betul semerap, awalnya betul semerap. Ya, mergo niku akeh teh, kula bancurno teng gelas niki langsung kula ombe. Tak pikir ya teh ngeten lho. Ya, setelah itu ternyata saya sehat, betul malah sakit. Ini kalau perubahan yang terjadi itu menjadi macam mati aku. Nah, kita manusia untuk memegang ilmu itu perubahan ini perubahan membawa manfaat atau perubahan yang membawa madorot seperti itu. Makanya monggo mungkin langsung praktek niki semangat mawon. Kula nuwun sanget baik mbak-mbak nek buat kocan niku teng media tanam sing jenengan siapno 2 meter persegi niku wau terus menerus
kok wis bawa ke Klemon, itu Klemon Pak. Mas Kanit terus depan pintu rumah saya, jarak sejengkal itu ada pohon Amazon. Wah, itu wis gak kabrak. Coba tangan yang sadari bisa itu cukup. Itu 1 jengkal dari fondasi rumah saya. Terus sekitar rong deponan Mas Kanit itu ada pohon pisang Cavendish. Landungi kira-kira iso bobot 30 kilo. Bayangno, sapa sing ngangkut material teko tanah sampai ke bawah 30 kilo. Belum bobotnya, belum teboke. Nah itu bagaimana kita mengambil nutrisinya? Teko limbah pesusan beras sing wis dicampur karo kulit gedang dan sebagainya. Sekiranya dan jangan ada tekanan, harus kesuwen. Selatan menangi, ya dengan mangan sawo cirane mbakne atau gelem ganti karo putune angger apejen ya, alah selatan menangi. Enten tiyang ngalok kula ngoten niku ping bolak-balik tapi menangi terus wae. Di sampai juga. Ya pengen jambu kalau yang ceret terkuda laskar ya kan. Barang saya kira lipat masih tidak dibingung, memang tidak balik sih. Tak jaga ini, terus karakter gitu itu, biasaan. Yang terjadi ya itu dari tadi, tanduri dan manfaatkan itu. Kulite sanjenengan manfaatno. Ya dan ini kan betul jenengan mulai, sing mulai kabai diselepno kulite jenengan obong saged lebih cepat diserap tanaman. Kalau memang butuh waktu lama pelapukannya waras itu jenengan campur tanam boten napa-napa. Prakteknya dulu 2 meter persegi. Tanduri makanan yang produktif. Mungkin sakit jenengan tumpang sari dengan tanaman herbal. Kita kalah di farmasi. Mergawe puluhan tahun iso nyelengi sapi dikelumpukno wonge kering. Habis sapi sing dikelumpukno nabung. Untungnya anaknya sekolah wis mergawe. Iku asete sing urip. Sapi entek, sawah entek kanggo tondo. Karena apa kita kalah di bidang kesehatan dan kalahnya kita ini karena tidak membudidayakan herbal atau tanaman toga. Padahal sejarah yang dulu ngerti Indonesia dijajah itu diantaranya terkenal karena rempah orang luar tertarik dengan rempah. Kalau mau dicoba protokol kesehatan ini cukup ngeten iki disajikan gebyok niku mawon bablas niku. Enten sing secara kedokteran itu sudah dianggap positif niku namung ngombe serai merah niku setiap malam menjelang tidur dan bangun tidur anget-anget ngoten waras. Cuma kan iku wae Indonesia. Bahkan iku wae wong Jawa. Lah sing menentukan WHO luar ya apa boleh buat, jadi kita gunakan sendiri. Di luar kita tetap prokes sesuai WHO, tapi kita juga mempunyai resep sendiri herbal atau tanaman toga yang kita tanam. Kemudian anaknya panas ngoten oh ya talang-talang karo kumir kan mari lho. Lah ngoten kok bingung-bingung. Jadi kita manfaatkan dari buah-buahan, dari tanaman obat dan juga makanan pokok. Harga-harga itu kita kuasai. Insya Allah jenengan mungkin sakit mempunyai kehidupan yang lebih bermakna. Herba dengan dikirim kula paling boten kula sukani 3 jenis bibit. Nek sing cek rondo nom kok tarai bawang daya. Kok tanduran jangkep Pak. Sampai sing kanggo biasa napa nambahi kejingan niku bidara, biduri senareke wonten. Nah itu juga semuanya adalah produk pertanian dan harus ada sepanjang sejarah. Niki pun Mas saged dipraktekkan istilahnya praktek fermentasi itu ada bahan baku misalnya arang sekam, misalnya kotoran hewan atau yang lain itu butuh namanya bio
aktivator atau penggerak untuk percepatan. Sebenarnya di Genoa itu sudah laku sendiri, karena kita berbicara budidaya butuh kepastian waktu dan penggunaan, maka dibutuhkan bioaktivator. Itu tak guru nih, soalnya guru kelompok ini. Saat ini pun disiapi kulai gelem to asli fermentasi itu kulai setiap tahunnya itu puluhan ton. Saya ahli organik buatan wong Pak SK sering tegen kulo takmiti kan dia mesti jaga wong cen BPL. Jadi saya tak kunci, berarti aku gak usah belajar mikroba. Jasa ternik yang mempunyai banyak istilah. Mikroba, ada lactobacillus, ada trichoderma, kesuwen. Udah kalau wis gak usah praktek itu berbau. Nah, jadi masing-masing organik itu kalau memang butuh waktu yang cepat dan tepat, itu memang butuh dosis dan konsentrasi. Butuh dosis dan konsentrasi. Nitrosepakomar konsentrasi itu mililiter ke liter air. Umpamanya itu ada EM yang saya ada Mas Hanif. Itu disembunyikan mereknya, karena EM sendiri ini bahan organik ya bisa diproduksi sendiri. Ini ya seperti ini. Nah, EM ini kalau kita buat perbandingan di air ini sebutannya konsentrasinya berapa? Seumpama 10 mili EM ke 15 liter air. Nah, dosisnya ke tonase bahan baku. Nah, ini mungkin menggunakan lebih banyak. Kadang nek butuhane akeh tersedia barang saiki dukur itu saru loh Pak. Tadi kan dibilang baru ada 1 sampai 2% edit Pak, aja langsung posting nilai Patra putih sih. Kalau protes foto gua nggak diposting kok hilang loh. Jadi edit dipercantik sih Pak. Kita berbicara dosis kliwat gak apa-apa. Iya Pak, sepakat gak Pak? Kita enten keilmuan yang saya Pak dosen. Biasanya diseneni, dosis itu ukuran, jangan ditawar deh Pak, sedikit ya gak. Kalau saya seperti ini, istilahnya kan butuhannya akeh, badannya saiki, dukur lopo, sok kabelnya wis. Wong disok kabel apa yang mencukupi untuk mengejar 2 menjadi 5% tadi. Begitu juga ini, kalau ini nanti lebih nggak masalah. Ketika itu diaplikasi dan ini masih bekerja, mikroorganisme ini dia akan mengolah apa yang ada di tanah itu, bahkan tanah itu sendiri. Jadi dosis saya agak jauh, bukan secara keilmuan tapi secara apa ya naluri. Dan saya lebih kliwat gak apa-apa. Jadi ini mungkin badannya langsung sateki gak apa-apa Mas Andi. Ini kan mengkondisi kalian praktek. Ini kan jasa ternik, sekecil-kecil jasa, walaupun tidak berbentuk, dia butuh makan. Nah, ini jasa ternik atau EM, efektivitas paket. Jadi ledakan akan muncul ledakan itu. Nah, ini mungkin dicampur dengan molase. Molase ojo kuatir kakek ketika nyisoy sampai bingung, sampai aduk pisan. Ngulangnya akhirnya butak ke rumah ya. Pak Tarik, monggo nek dinara. Ya kok gua iki, Pak. Kok kuwi nek. Ayo kok bawa dirasani bawa tenan.
Tarik menyangkut. Nah, sebenarnya setengah. Ayo Mas, yang bawa. Kenapa-napa ini prakteknya mau pun kakil bisa. Sebenarnya ini diatur dulu Pak. Diatur dulu EM ini dengan molase baru masuk ke tangki. Masalahnya apa? Bensinnya sedikit dia tangki sih. Mungkin aku kalau jadi ada adukan tiba atau apa itu molase dan EM supaya dia bangkit dari tidurnya dan siap untuk beraktivitas. Nek boten jenengan aduk seumpama ini ada residu pestisida ya wes ini boten apa-apa. Maksudnya ini nanti untuk berikutnya dengan aduk dulu antara molase dan EM nya efektivitas mikroorganisme supaya kuat sih dan dia akan terus menerus berkembang. Ya, perkembangan mikroorganisme itu secara membelah diri. Jadi Pak Iska Pak Komar ngoten. Piantun ingkang sampun secara ilmiah membuktikan dan menggunakan alat yang sudah standar. Kan akhirnya ngoten Mas. Jadi KKN di sini itu mengajukan budget dari Dispenta dan di ACC kalau 2-3 hari ke depan bukti ini bapak-bapak bukti soal perbandingan antara arang sekam atau sekam dengan kotoran itu tinggal keperuntukan sebenarnya. Kalau tanaman produksi pangan seperti padi dan yang lainnya itu bisa 10% dari bobot kotoran hewan. Diratakan terlebih dahulu tidak dicampur juga. Kenapa tidak karena masih ada amonia dan efektivitas mikroorganisme EM ini kalau bersentuhan langsung dengan amonia bisa terjadi kematian. Ayo. Ada. Semprotan itu 20 cm, jadi lapisan bawah 20 cm, semprot kasih jeda, jangan menumpuk setinggi 1 meter baru semprot, nanti akan terus. Jadi berlapis. Semprot judanya di lapisan atas dulu. Bikin merata dulu baru ditabur, nanti baru disemprotkan bioaktivatornya supaya bioaktivator yang baru itu tadi masuk juga. Mereka bentuk itu media ternyaman untuk berkembang biak efektivitas mikroorganisme atau EM. Nah, 4 itu lepas waktu pangkat ini. Ada EM4, ada EM5, ada 12 itu generasinya. Mutang kalau COVID ini mutang 1 ke 2 sampai 4.
Nah, itu barunya ditabur rata, baru disemprotkan. Saya mau dibantu gula untuk menyemprotkan. Ini langsung ke bedanya, lebih ke bedanya. Nah, kalau kelihatan meletus tadi ya, itu gelombang alami. Sembunyiannya sampai ngitung satu butir kelihatan meletus subur satu tanaman. Jadi itu dibuat cian bibit sawi sak glintir itu menyuburkan sawi. This is Phase Music.